Kekalahan Red Spark atas Hyundai membuat mereka mencatat kekalahan 3 kali beruntun, padahal sebelumnya Red Spark berhasil mendapatkan kemenangan konsisten di awal musim. Hal ini benar-benar menjadi sorotan tajam dari fans Korea, apalagi Ko Hee-jin paling mendapatkan banyak kritik atas strategi yang dia terapkan dan bahkan dinilai sudah miskin strategi sekarang. Beberapa orang menilai Ko Hee-jin masih terselamatkan karena adanya Mega. Jika tidak ada Mega, mungkin Ko Hee-jin sudah dipecat jauh-jauh hari. Seperti inilah komentar fans Korea. Moma mencetak 26 poin, Cheong Kwan-chang Bukirik 13 poin, memblokir Hyundai. Cheong Kwan-chang ke-18 10 dalam hal ini jelas bahwa Moma merupakan solusi yang jelas terhadap situasi saat ini. Hal itu dibuktikan dalam pertandingan dan Bukirik menerimanya hari ini. Dia lamban dalam menerima, ada juga perbedaan besar dalam pemblokiran. Selamat atas kemenanganmu Hyundai, dan Cheong Kwan-chang juga harap tingkatkan keterampilan menyerang dan memblokir Anda untuk mendapatkan permainan yang hebat. Saya pikir jalan tengahnya bagus untuk Cheong Kwan-chang. Di antara 7 tim, organisasi, pertahanan, dan kekuatan serangan, tim yang paling stabil adalah Hyundai. Tetapi pertandingan hari ini benar-benar dikalahkan di tengah pertarungan antara Lee Da-yeon dan Yang Ho-jin dengan pemblokiran yang gila. Mega memiliki keterampilan yang sangat baik, tetapi karena ini hanya musim keduanya, rutenya telah banyak terungkap. Dan Bukirik lelah menerima sambutan yang tidak cukup untuk Hyundai. Pengepungan kalah, tim tengah Cheong Kwan-chang gagal memblokir serangan Hyundai dan serangan Pyo Seung-ju gagal tidak berhasil, sehingga hanya menggunakan push up. Jika kalah dari Hengkuk di game berikutnya akan sulit mengejar IBK. Tampaknya musim ini lebih merupakan satu set daripada satu poin. Pemenang liga reguler dapat ditentukan oleh untung dan rugi. Saya pikir akan ada ulasan hari ini, kekuatan Hyundai melawan Mega Bukirik. Saya penggemar Cheong Kwan-chang, tapi saya frustasi mengapa pelatih Ho Cheol-kim melepaskan Seung-ju Pyo dan memasukkan So Young Lee yang cedera. Cheong Kwan-chang bukanlah seorang jenderal terkenal tanpa alasan. Jika kamu tidak bisa menerima, kamu tidak bisa menyerang. Mega memiliki kekuatan pergelangan tangan yang bagus, tapi pertahanannya lemah. Namun Bukirik bisa menerima dan menyerang dengan baik, tapi dia berada di tingkat terbawah bersama Seung-ju Pyo dan Mega. Dan itu akan terjadi. Akan menjadi hal yang baik jika dia bermain bola voli di musim semi. Kita akan kalah 4 kali berturut-turut. Bahkan dengan 1-2 Mega Bukirik, kekalahan beruntun. Hyundai jika tidak bisa melewati tingkat nasional tahun ini akan sulit. Cheong Kwan-chang bukanlah tandingan Hyundai atau Hengkuk. Pertama, sulit mempertahankan posisi keempat dengan Mega dan Pyo Seung-ju yang tidak bisa bertahan. Dua tim teratas dalam peringkat tahun ini sejauh ini adalah Hengkuk dan Hyundai. Di tempat ketiga adalah IBK. Dan jika Silva kembali dari cedera, bola voli musim semi diperkirakan akan sulit. Karena GS Caltex tampaknya selangkah lebih maju dari Cheong Kwan-chang. Anda hanya dapat merasakan kesenangan sebenarnya dari bola voli wanita dengan melihat nilai sebenarnya dari Kim Yeon-kyung, Yang Hyo-jin, dan Lee So-young. Saya menonton pertandingan pro melawan amatir. Kerja tim benar-benar rusak Cheong Kwan-chang. Sepertinya dia akan segera jatuh ke posisi terakhir. Ko Hee-jin cukup beruntung memilih Mega yang baik dan masih mengarahkannya hingga saat ini. Kalau bukan karena Mega, pelatihnya pasti sudah lama dipecat. Apakah ada pemain yang telah Anda kembangkan dengan baik sejak pelatih Ko Hee-jin menjabat? Seharusnya mereka mengirimkan pemain yang membela lini belakang ke tim lain. Membuat Yo-kyung yang seharusnya bisa melakukannya dengan baik jika dibesarkan keluar, menukar pemain yang bermain di putaran kedua playoff tahun lalu, dan menjadikan Haemin sebagai libero, karena tidak ada yang bermain sebagai libero. Haemin adalah seorang penyerang, dan jika Anda menambahkan Hyo-seo dan Suji, mereka akan berhasil. Di pertandingan terakhir melawan Hengkuk, Suji Seon melakukan servis dan bertahan dengan baik di lini belakang, dan Hyo-seo Sun juga menggantikan Ran dan bermain bagus. Kecuali Gam Ko-jin, semua fans mengetahui ini. Apakah Anda yakin kita melihat permainan yang sama? Penampilan terburuk sangat mengecewakan. Saya pikir kita perlu membedakan dengan jelas antara peran pencetak poin dan pemain bertahan untuk memaksimalkan kekuatan ofensif Bukirik dan Mega. Menurut saya, tepat untuk memilih pemukul luar di sisi berlawanan Bukirik sebagai pemain yang berspesialisasi dalam pertahanan atau penerimaan. Keinginan menyerang pemain saat ini, Seung-ju Pyo begitu kuat sehingga dia terus mendapatkan hasil yang aneh dan penggalian dasarnya rusak.
untuk memaksimalkan kekuatan kami, termasuk kemampuan organisasi dan ofensif, sepertinya tepat bagi Hemin untuk bergabung dengan tim Bukirik. Sedangkan untuk libero, alangkah baiknya jika pemain Nohran dan Hyoseo libero masuk secara bergantian untuk melihat situasi penerimaan dan pertahanan. Selain itu, Yong Hae-seon tidak memiliki kekuatan untuk lemparan fast break, jadi saya khawatir Hoyung bahkan tidak mendapatkan pukulan dan menyerang dengan gelisah, dan dia mungkin terluka. Mulai hari ini saya akan berhenti menjadi penggemar Jeong Kwan-chang. Saya memutuskan untuk tidak pernah menonton pertandingan Jeong Kwan-chang di televisi. Mereka mengatakan mereka adalah yang tertinggi di antara 7 tim. Tetapi mereka memiliki banyak pemblokiran yang efektif dan banyak serangan cepat di tengah menonton pelatih dan pemain bola voli profesional tanpa ada riset pemain utama, lawan hanya naik. Kesan lama dan tim voli Jeong Kwan-chang saat ini adalah klub yang membuat para penggemarnya muak. Meski selalu memainkan pukulan yang sama, tidak ada perubahan taktik dan mereka tidak mampu mengembangkan pemain. Ganti pelatih dulu. Pelatih, daripada menjadikan Park Hae-min sebagai libero, sebaiknya ubah posisi Mega dan Bukirik. Penggalian dan penerimaan Mega lebih baik daripada Bukirik. Evaluasi Jeong Kwan-chang, middle blocker, defender, dan receiver sangat-sangat buruk. Berlatih lebih keras, perjalanan masih jauh. Tidak apa-apa, hari ini aku bermain sangat baik. Tetap semangat di game selanjutnya. Pertahanan Red Spark sangat buruk, jadi bawalah pemain bertahan. Saya pikir mereka akan menjadi tim yang lebih kuat dari ini, tapi pertandingan hari ini sangat mengecewakan. Hyundai dan Pink Spiders bukanlah lawan yang mudah karena sudah mengetahui taktik permainan mereka, namun mereka hanya perlu berlatih agar lebih fokus dalam penguasaan bola. Aku mencintaimu, semangat Red Spark. Mega masih menjadi andalan tim Red Spark. Pemain lain harus menghindari memukul bola secara sembarangan dan meletakkan bola di tempat yang menurut mereka dapat mencetak poin. Blok-blok tersebut juga masih dalam kondisi buruk dan perlu segera diperbaiki. Komentar peringatan dan komentar singkat, Bukilik tidak kompatibel dengan Mega. Mega tidak kompatibel dengan Bukilik, jadi kalau mau menang harus kejar salah satu pemainnya karena hanya fokus pada penyerang, gantikan pemain OHA murni. Apa yang harus saya katakan? Hyundai sangat kuat. Apakah penghambat perantara efektif untuk Jeong Kwan-chang? Gelandang berbeda dengan gelandang. Satu-satunya hal yang menarik perhatian saya adalah semangat kompetitif Pyo Seung-ju. Apakah Anda ingin menjadi juara? Jeong Kwan-chang lebih lemah dari pemain paper atau high pass. Itu adalah permainan di mana permasalahannya terlihat jelas. Masalah bola Chung Ho-young, masalah koneksi, libero, Nohran tahap kedua, tingkat keberhasilan serangan Bukirik, dan lain-lain. Itu karena mereka sudah lama tidak bisa melakukannya. Tapi ketiganya sangat buruk hari ini. Biarkan berlatih. Jika Chung Ho-young tidak menunjukkan kekuatannya, akan lebih baik bagi Yang Ho-jin. Lihatlah lapangan untuk waktu yang lama dan pukul, akankah setter memberimu istirahat sebentar.